Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'dah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan kepada kita semua dan golongkan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Pujian dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Kata Buya Hamka, kalau kau ingin lihat orang Islam, maka datanglah di waktu sholat Jumat. Maka mereka yang sholat Jumat itulah orang Islam. Kalau kau ingin lihat orang Islam, datanglah ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Seberapa banyak orang yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itulah orang Islam. Tapi kalau kamu ingin melihat siapa orang yang beriman, bangunlah pagi-pagi, berangkatlah ke masjid, tengok lihat siapa yang sholat di masjid waktu subuh, itulah orang-orang yang beriman. Maka pagi ini saya sedang bersama orang-orang beriman, insya Allah. Ya, lebih tinggi satu tingkat dibandingkan orang Islam. Karena orang Islam ini banyak, tapi orang beriman lebih sedikit daripada orang Islam. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu namanya Muslim, artinya orang Islam. Tapi tidak semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat menegakkan sholat, mendirikan sholat. Apalagi kalau sholatnya sampai 5 waktu. Kalau Bapak Ibu bawa HP hari ini, cek saja langsung di Google, ketik saja berapa persen orang Islam di Indonesia yang hari ini mengerjakan ibadah sholat. Maka Google akan langsung menjawab berdasarkan survei terakhir di Indonesia di belasan kota terbesar. Berapa hasilnya? 38% saja yang sholat di Indonesia ini. Itu berarti ada 62% yang tidak mengerjakan sholat. Ya, 38% saja yang sholat. Berarti ada 62% yang tidak mengerjakan sholat. Apalagi kalau ditanya kemudian rukun-rukun Islam yang lain, yang jalankan ibadah puasa, haji dan sebagainya. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu punya PR besar sekali. Bukan hanya sekedar kita menjadi pribadi muslim yang taat, bukan sekedar menjadi pribadi muslim yang soleh dan solehah, tapi bagaimana mengajak orang-orang terdekat kita, keluarga kita,
tetangga kita, saudara kita yang ada di lingkungan kita juga merasakan nikmatnya ibadah seperti yang Bapak Ibu rasakan pagi hari ini. Itu kewajiban kita semua, karena ngajak orang supaya beribadah itu bukan hanya kewajiban mubaligh, bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban para penceramah, tapi juga kewajiban kita semua. Kan kita semua hafal surat ayatnya, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian, kesialan, kebangkrutan. Khusrun itu artinya rugi lah, sial, bangkrut lah, apalah, semua itu namanya khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 orang. Yang pertama orang-orang yang beriman, dia gak pernah rugi dalam hidupnya, apalagi di akhirat. Yang kedua wa 'amilus shalihat, senantiasa berbuat kebaikan, beramal saleh. Tapi tidak setiap kebaikan disebut amal soleh. Setiap amal soleh pasti baik, tapi belum tentu yang baik disebut amal soleh. Karena nanti kita akan kaji kenapa bisa disebut amal soleh. Amal soleh dikatakan amal soleh kalau didasari ilmu, maka bisa jadi amal soleh. Kalau nggak pakai ilmu bisa jadi amal salah. Ya, jadi antara beda salah sama soleh itu sedikit saja, jemaah sekalian. Apa dasarnya? Ilmu. Maka temanya dengan ilmu ugapai surga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita ini sebenarnya setiap hari sedang berusaha untuk jadi salah satu dari 4 manusia yang ada di dalam Quran surah Wal Asri ini. Di antara kita ada yang mengambil fokusnya pada bagaimana menjadi pribadi yang beriman. Di antara kita ada yang mengambil fokusnya bagaimana saya ini harus selalu berbuat kebaikan, beramal soleh. Ada pula di antara kita yang fokusnya ada pada saling menasehati selalu dalam kebaikan, nasihati untuk sholat, nasihati untuk selalu menjalankan ketaatan. Ada yang hadir jadi begitu. Para dai, para penceramah itu menasihati. Wa tawassaw bis sabr. Dan ada pula yang selalu menasihati agar kita semua selalu dalam kesabaran. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ini kali pertama saya sampai ke masjid ini, ya, Masjid Al-Iman. Ya, alhamdulillah di Perumnas Halim. Kalau masjid-masjid yang lain di sekitar kita sudah sering saya kunjungi, ya. Ada Masjid Al-Muhajirin. Ini sudah berapa tahun saya di Muhajirin? Sekian tahun lah mungkin, ya. Nah, 1 bulan kami ada 4 kali pertemuan setidaknya pengajian di Masjid Al-Muhajirin. Selain Al-Muhajirin juga ada Al-Bushra. Selain Al-Bushra ada Musolah Al-Bushra. Selain itu ada Masjid An-Nur. An-Nur kita pengajian setiap bulan untuk ibu-ibu. Kemudian ujungnya sana ada Masjid apa itu sana? Al-Kautsar. 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 Terus di sebelah sini ada Masjid Al-Ihsan, Pak Marsad, dan sebagainya. Ini alhamdulillah dapat bersilaturahim, berjumpa saudara-saudara semukmin, saudara-saudara muslim seiman. Alhamdulillah di pagi hari ini semoga pertemuan ini pertemuan membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan ilmu ku gapai surga.
Ya, maka pengajian kita yang pertama ini, kali perjumpaan pertama ini, kita akan mengkaji tentang bagaimana sih atau alasan apa sih kenapa kita mesti menuntut ilmu. Maka saya ambilkan kajian kita dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Kitab yang sangat terkenal, Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, di jilid yang pertama. Karena ini ada 6 jilid, ini jilid yang pertama, Ihya Ulumiddin. Di jilid pertama, bab pertama, kitab pertama, namanya Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali sebelum menjabarkan panjang lebar tentang isi Ihya Ulumiddin, karena Ihya Ulumiddin itu berisi 4 poin besar. Yang pertama itu tentang adab, ya. Yang pertama tentang adab, kedua kemudian tentang muamalah, yang ketiga kemudian yang pertama tentang ibadah, kemudian yang kedua tentang muamalah, yang ketiga tentang al-muhlikat, apa saja yang bisa membinasakan manusia, menghancurkan manusia, merusak ibadah itu sendiri, namanya al-muhlikat. Di antaranya ada sombong, ada dengki, ada tamak dan sebagainya. Hubbud dunia, cinta dunia, ini semua merusak ibadah kita. Maka orang yang sombong ibadahnya pasti rusak. Orang yang dengki amal pahalanya pasti habis, berusak. Kalau tidak habis rusak, tamak dan sebagainya. Baru kemudian di bab terakhir Al-Ghazali menyebutkan tentang al-munjiyah. Apa saja sih yang dapat menyelamatkan seseorang. Jadi Ihya Ulumiddin ini luar biasa. Tapi kita akan ambil yang pertama saja, poin pertama, yaitu Kitabul Ilmi. Apa dan alasan kenapa kita ini mesti menuntut ilmu? Karena pepatah Arab mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata orang Arab, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, maka nuntut ilmu itu Bapak Ibu nggak ada selesainya, nggak ada tuntasnya. Mau gelar kita sudah finish sampai di puncak sekalipun, tetap harus menuntut ilmu. Apa sih gelar paling tinggi? Gelar paling tinggi itu kan profesor dalam akademis, ya. Dalam akademis itu gelar paling tertinggi, menunjukkan dia berarti pernah belajar jenjang S1, jenjang S2, jenjang S3 sampai mendapatkan gelar profesor. Tapi apakah seorang profesor itu sudah pasti tahu semua ilmu? Tidak. Karena profesor itu gelar akademis. Ya, dia tulis jurnal, kemudian jurnalnya diakui, dikeluarkan oleh internasional, baru dia dapat gelar akademis. Tapi belum berarti menguasai semua disiplin ilmu. Maka profesor pun masih tetap terus harus belajar. Apalagi yang bukan profesor, apalagi yang bukan profesor. Jadi belajar ini pertama alasannya, kenapa kita mesti belajar? Menuntut ilmu. Karena belajar menuntut ilmu itu fardhu ain, kewajiban dalam agama kita. Kalau kita tidak belajar, maka kita berdosa. Itu alasan pertama ya. Karena menuntut ilmu hukumnya fardhu ain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Terutama ilmu yang mana? Ilmu yang ma'rifatul abdi rabbahu. Ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal Tuhannya. Itu ilmu yang fardu.
Jadi ilmu yang paling fardu di antara yang paling fardu adalah ilmu supaya kita mengenal Allah. La ilaha illallah, itu ilmu yang paling wajib di antara yang paling wajib. Gimana caranya kita mengenal Allah? Tahu kewajiban kita terhadap Allah, ya, dan sebagainya. Karena banyak hari ini orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu la ilaha illallah, sehingga banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu dia buat sesajenan, taburkan dia ke lautan. Mengucap la ilaha illallah, dia buat sesajenan, ya, kepala kerbau, hanyutkan ke sungai, hanyutkan ke laut dan sebagainya. Itu berarti di satu sisi dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi yang lain dia menyekutukan Allah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke dukun, meramal nasib dan sebagainya. Padahal la ilaha illallah bertentangan betul dengan perbuatan-perbuatan ini. Jadi Bapak Ibu semua, ini alasan yang pertamanya kenapa kita mesti menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap muslim. Yang kedua, karena menuntut ilmu itu kita tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Kalau nggak nuntut ilmu kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Contoh tadi surat yang dibaca oleh Pak Imam, Pak Haji, ya, Pak Ketua Masjid, Pak Rusli. Tadi beliau baca satu surat atau beberapa ayat dalam satu surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba lihat, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila telah diseru panggilan untuk mengerjakan ibadah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian menjawab panggilan salat Jumat itu, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli perdagangan kalian. Nah, semua ulama 4 mazhab itu sepakat. Semua ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman sampai hari ini, ada perbedaan pendapat tuh. Para sahabat semuanya, termasuk ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Bapak Ibu semua sepakat kalau sholat Jumat sedang ditegakkan, maka haram hukumnya dagang jual beli, haram hukumnya. Tidak boleh. Ya, di antara pendapatan yang haram hukumnya, haram yang didapatkannya adalah pendapatan rezeki yang didapatkan transaksi ketika sholat Jumat ditegakkan. Maka orang kalau sudah sholat satu-satunya waktu bagaimana mencari rezeki itu hukumnya haram. Satu-satunya waktu, kapan itu? Waktu sholat Jumat. Kalau waktu sholat maghrib orang dagang masih halal, sah. Kalau waktu sholat isya orang dagang masih halal, sah. Kalau sholat subuh orang dagang masih halal, sah. Tapi satu sholat yang haram, semua ulama sepakat. Kapan itu? Waktu sholat Jumat. Saya tanya sama Bapak Ibu semua di sini, pas orang kita sedang sholat Jumatan, masih ada nggak yang waro-waro buka dagang jualannya? Masih ada.
Haram satu haram, kecuali yang nggak wajib Jumatan, maka halal untuk mereka. Siapa yang nggak wajib Jumatan? Perempuan. Maka perempuan boleh berdagang di waktu sholat Jumat karena perempuan tidak wajib Jumatan. Tapi syarat yang kedua supaya jadi halal, yang dagang perempuan, yang beli juga wajib perempuan. Kalau yang dagang perempuan, yang belinya laki-laki, maka haramlah transaksi ini. Tujuh. Kenapa kemudian banyak yang melanggar aturan syariat ini? Coba Bapak Ibu cek semua mazhab, Syafi'i kah, Hambali kah, Hanafi kah, Maliki kah, dan sebagainya. Semua ada perbedaan. Kenapa banyak orang melanggarnya hari ini? Jawabannya satu, karena tidak mau menuntut ilmu. Sehingga dia nggak tahu, kemungkinan besar tidak tahu. Kita anggap itu ya. Beda halnya kalau tahu tapi dilanggar, dosanya malah makin besar. Maka kita berikan uzur. Mungkin saudara-saudara kita yang ketika Jumatan sedang ditegakkan kok masih tetap dagang transaksi jual beli. Padahal ayatnya jelas, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Mungkin karena mereka tidak tahu. Itu kenapa kita mesti menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang hak, mana yang batil. Itu kalau kita nuntut ilmu. Suatu hari seorang ulama besar, murid para sahabat Nabi SAW, menantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering ya dengar nama Abu Hurairah. Ini sahabat Nabi yang mulia luar biasa, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Nabi. Abu Hurairah itu punya menantu, terkenal sekali menantunya, anak ulama juga, namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib selesai mengerjakan sholat subuh di Masjid Nabawi, karena memang beliau tinggalnya di Madinah. Jadi kalau sholat selalu di Masjid Nabawi. Selesai sholat subuh, Sayyid bin Musayyib melihat ada seseorang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh. Awal mulanya menantu Abu Hurairah ini, Sa'id bin Musayyib ini, membiarkan orang ini mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena ada kemungkinan dia tadi tidak sempat sholat sunnah sebelum subuh. Maka orang yang tidak sempat sholat sunnah sebelum subuh dibolehkan secara hukum fikih, diperbolehkan secara hukum fikih. Saya ulangi lagi, diperbolehkan secara hukum fikih. Mengqadha, menggantinya setelah sholat subuh, meskipun hukum asalnya sholat sunnah setelah subuh itu tidak ada dan dilarang, tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Salah satunya ini, karena dia tadi tertinggal tidak sempat sholat sunnah sebelum subuh. Mengingat bisa saja dia memang selalu mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, mungkin pagi itu dia kesiangan. Karena ada keutamaan besar bagi orang yang menjaga sholat sunnah sebelum subuh dan mengerjakan sholat sunnah
sebelum subuh, di mana Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha aw ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya baginda Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, gak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Sampai ada seorang sahabat, ini bukan kasus yang pertama, ini kasus yang berbeda. Ada sahabat Nabi namanya Jad ibn Qais. Jad bin Qais. Jad bin Qais dilihat oleh Rasulullah. Selesai sholat subuh, beliau sholat sunnah. Jad bin Qais ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jad bin Qais selesai sholat subuh bareng Nabi, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Maka Nabi SAW tanya kepada Jad bin Qais, ma hatani rak'atani, wahai Jad, kamu sholat apa 2 rakaat ini? Kata Jad bin Qais, ya Rasulullah, saya ini biasa sholat sunnah sebelum subuh. Hari ini saya kesiangan, datang ke masjid sudah sholat subuh qomat. Ya, maka sebagai gantinya selesai subuh saya kerjakan 2 rakaat. Rasulullah diam mendengar penjelasan Jad bin Qais ini, menunjukkan bahwa Rasulullah boleh, karena diamnya Nabi itu tandanya boleh. Kalau diamnya gadis tandanya mau, kalau diamnya Rasulullah tandanya apa? Boleh. Diamnya gadis tandanya mau. Gimana? Ini ada yang mau sama kamu gitu ya, mau nggak? Ini orangnya misalkan gitu ya. Ini malam tadi saya baru begitu. Ini malam tadi ada laki-laki minta tolong dicarikan pasangan. Alhamdulillah qadarullah, setelah pengajian malam tadi ada perempuan akhwat minta tolong carikan suami. Udah malam tadi langsung langsung Pak, saya kasih mana, minta ini fotonya dulu, sini foto, yang ini laki-laki foto. Nah gimana? Siap Ustaz, cocok, kapan kita ketemu? Insyaallah. Kapan ya? Malah mereka yang bilang kapan ketemuan Ustaz? Insyaallah nanti, sabar dulu ya, waktunya belum ada. Tapi yang penting cocok dulu gitu ya. Jadi artinya kalau diam berarti mau. Gitu. Kalau diam berarti itu namanya gadis. Kalau janda beda lagi, janda lebih berani dia. Kita balik lagi sekarang. Halo. Biar nggak serius Pak. Ngajinya biar nggak serius. Dan tengok kayaknya tegang-tegang ini bapak-bapak ini. Ya, kita lanjut lagi. Jadi Rasulullah bolehkan, bolehkan karena dia nggak sempat sholat sunnah sebelum subuh tadi. Nah, maka Sayyid bin Musayyib tadi mendiamkan. Ini agaknya sholat sunnah, ya jaga terus ya bapak-bapak ibu, jaga sholat sunnah sebelum subuh. Tadi saya juga sholat sunnah, tapi nggak terkejar sampai di masjid. Dan tadi dari rumah saya azan saya langsung bawa motor. Saya sudah ngira-ngira kemungkinan kalau subuhnya diberi waktu jeda 10 menit, maka saya sampai di masjid kemungkinan nggak dapat sholat sunnah sebelum subuh di masjid. Kalau jeda subuh dengan komatnya 10 menit, tapi kalau jeda subuh dengan komatnya 15 menit, insya Allah saya masih keburu bisa sholat sunnah di masjid sebelum subuh. Nah, karena tidak tahu di sini jedanya berapa menit, ada bahkan masjid yang jedanya 20 menit. Itu perumahan BTN ini. Itu subuhnya jedanya 20 menit. Wah, itu nyantai saya. Mau setelah azan pun sampai ke masjid masih 20 menit itu. Bukan asal al-ihsan.
Iya, nah, BTN itu 20 menit itu. Lama itu jedanya. Jadi buat yang bangun-bangun tidur pun masih bisa keburu terkejar untuk sholat. Nah, jadi akhirnya tadi saya putuskan sudah sholat sunnah di motor. Sholat sunnah di motor. Wah, boleh nggak Ustaz sholat sunnah di motor? Halo, boleh nggak sholat sunnah di motor? Boleh. Nah, itulah pentingnya ilmu. Karena ada ilmu maka kita tahu dasarnya. Oh, ternyata malah Rasulullah itu sering sekali sholat sunnah di atas kendaraan. Sering sekali. Nabi Muhammad itu sering sekali sholat sunnah di atas ontanya. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir bin Abdullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjah. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering kali sholat sunnah di atas kendaraan ke arah manapun ontanya menghadap. Jadi kalau sholat sunnah ini silakan di kendaraan menghadap ke manapun. Karena kendaraan ini kadang ke timur, kadang ke barat, kadang ke utara, kadang ke selatan, dan seperti itu. Nabi SAW sering kali salat di kendaraan. Fa'idha, dan apabila aradal maktubata, beliau mau salat fardu, nazala, Rasul akan turun dari kendaraannya, wastaqbalal qiblata, dan sholat menghadap ke arah kiblat. Tuh coba. Ada hadisnya Ustaz, ada. Nabi selalu atau sering kali kalau di kendaraan mengerjakan sholat sunnah. Tapi kalau mau sholat fardu, sholat yang wajib, Nabi tidak pernah kerjakan di kendaraan, enggak. Tapi Nabi akan turun dari kendaraannya, menghadap ke arah kiblat, baru kerjakan sholat. Tuh coba. Inilah pentingnya kita punya ilmu, sehingga kita masih bisa memanfaatkan waktu. Oh, ini toh aturan syariatnya, ya, gitu. Jadi boleh saja sholat di motor, sholat di mobil. Kalau dulu Nabi di atas onta atau di atas kuda dan sebagainya. Ya, ini untuk sholat-sholat apa Pak? Sholat-sholat sunnah. Oh, coba. Sehingga kita enggak menyia-nyiakan kesempatan. Maka Nabi pun dalam safar tetap mengerjakan. Mungkin nanti ada orang yang mau sholat taraweh. Sholat taraweh. Gimana ini? Saya belum taraweh, saya lagi di kendaraan. Ya udah, sholat taraweh di kendaraan. Yang penting tetap fokus. Yang penting tetap fokus. Itu alasan yang kedua. Nah, mohon maaf. Jadi ketika dia sholat sunnah lagi, awalnya Sa'id bin Musayyib gak protes. Oh, mungkin dia mengkodok sholat sunnahnya sebelum subuh. Tapi setelah dia selesai salam, kok sholat sunnah lagi 2 rakaat lagi, terus sholat sunnah lagi 2 rakaat lagi. Wah, sudah nggak bener ini. Nggak ada ceritanya sholat subuh sunnah berkali-kali. Maka akhirnya ditegurlah oleh Sa'id bin Musayyib. Ya, itu menunjukkan bahwa orang kalau nggak punya ilmu, bisa saja dia mengira apa yang dilakukan itu amal soleh, ternyata amalnya salah. Kalau yang masih pertama masih dibenarkan, yang 2 rakaat pertama masih dibetulkan. Kenapa dibetulkan? Karena boleh secara hukum fikih orang yang tidak sempat mengerjakan sholat sunnah qobliyah boleh menggantinya setelah sholat wajib, boleh. Tapi kalau berkali-kali setelah subuh, ini bukan lagi amal soleh, tapi amal salah. Ini alasan yang kedua. Karena kalau kita menuntut ilmu, kita tahu mana benar, mana salah, mana yang
halal, mana yang haram. Contohnya tadi saya buat beberapa contoh. Moga-moga setelah ini pengajian didengar nggak sampai suara luar ini? Oh, dalam saja. Oh, berarti yang dapat ilmu bapak-bapak saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga lebih suka pengajian itu suara dalam saja. Takut kalau di luar ganggu orang, ya ganggu, bisa jadi ada yang sakit atau apa, ya itu. Kecuali warga di sini masyarakatnya sepakat. Enggak Ustaz, memang warga sekitar sini semuanya sepakat, senang, ya mau suaranya sampai luar-luar, nah itu tidak apa-apa, ya. Berarti yang dapat ilmu cuma yang ada di dalam masjid. Berarti besok-besok lagi usahakan gimana ini teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita juga dapat ilmu apa yang kita dapatkan di pagi hari ini, supaya di warga masyarakat kita ini tidak ada lagi yang melanggar syariat. Takutnya tadi itu, oh ini sebenarnya haram, kok kenapa masih dilakukan? Ya, bisa jadi karena dia tidak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alasan yang ketiga. Kenapa kita mesti menuntut ilmu? Karena ilmu itu mengantarkan kita ke surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Allah akan mudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Jadi salah satu jalan untuk sampai ke surga itu, Bapak Ibu, menuntut ilmu. Sampai orang yang wafat, meninggal ketika menuntut ilmu pun itu matinya husnul khatimah. Nabi bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ke surga. Ya. Ini ada orang yang keluar menuntut ilmu itu ada di jalan Allah. Kalau dia berada di jalan Allah, berarti diridhoi Allah. Kalau dia diridhoi Allah, kok ternyata qadarullah wafat, meninggal, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Saya waktu pengajian di Masjid Ad-Du'a sore hari, ada pengajian untuk ibu-ibu Lolita lolos 50 tahun. Jadi semua yang ngaji itu gadis-gadis semua. Gadis-gadis tahun 70, tahun 60. Jadi kita ngaji di sana. Itu temanya, waktu itu saya masih ingat banget karena ada kejadian luar biasa. Temanya adalah amalan masa tua untuk menggapai husnul khotimah. Amalan masa tua untuk menggapai husnul khotimah. Masya Allah ya, itu temanya. Jadi yang ngaji itu rata-rata ibu-ibu berumur, karena memang itu pengajian ibu-ibu. Qadarullah, sebelum saya memulai, kita baru mau mulai pengajian, baru pembukaan mukaddimah, tiba-tiba tepat di depan masjid ada musibah. Ya, ada musibah. Ada salah satu jamaah pengajian ibu-ibu yang mau nyebrang dari arah putar balik, karena depan gerbang Masjid Ad-Du'a itu kan pas putar balik itu, yang kemarin banyak pedagang-pedagang durian itu. Iya. Akhirnya beliau ini putar balik sama suaminya, dibonceng suaminya, mutar balik begitu mau ke Masjid Ad-Du'a. Tiba-tiba dari lampu merah Arif Rahman Hakim ini, Kimaja ya. Dari lampu merah Kimaja ada laki-laki muda, anak muda bawa motor
Ya dengan kebut luar biasa, begitu kebut luar biasa. Ini bapak ibu sudah berumur ya, kebut luar biasa, dihantamlah motor beliau ini sampai terpentallah si ibu ini dengan baju seragam pengajiannya Masjid Al-Duha, terpental sampai ke pedagang durian, meninggal seketika. Ya, suaminya juga luka parah, macet luar biasa. Terus saya masih ingat betul itu ya, karena pas tema pengajian kita adalah amalan masa tua untuk menggapai husnul khotimah. Tapi tiba-tiba malah jamaah kita satu meninggal tepat di depan gerbang Masjid Al-Duha. Sampai hari ini saya lihat temanya di YouTube, tema ini sudah dilihat hampir 700.000, mendekati 1 juta, dengan komentar yang masya Allah luar biasa, ya cukup banyak, dan dari mulai bagian timur Indonesia sampai bagian barat, ya. Jadi bahagia saya lihatnya, ada komentar-komentar yang masya Allah, terima kasih dengan pengajian ini kami belajar bagaimana merencanakan husnul khotimah dan sebagainya. Jadi kebahagiaan seorang dai itu ketika melihat apa yang dia sampaikan itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya, ini salah satu termasuk ceramah saya di YouTube yang paling banyak lihat oleh kaum muslimin. Ya, nanti Bapak Ibu silakan. Tapi itu ada kisah yang luar biasa. Setiap kali saya lihat, ingat ini ada ibu-ibu yang wafat langsung di depan gerbang masjid itu Pak, langsung. Tapi saya teringat dengan hadis Nabi, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia selalu berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Ternyata beliau tidak kembali pulang ke rumahnya, tidak kembali pulang. Suaminya sekarang ikut bimbingan saya manasik haji. Suaminya nangis, suaminya. Kenapa Ustaz? Kami ini daftarnya berdua. Karena tahun ini insya Allah suaminya berangkat. Tapi nggak bisa bersama istrinya, Jadi bapak sendiri ya. Bapak siapa? Saya nggak tahu. Jadi dia bilang, saya Ustaz, suami yang istrinya meninggal di depan gerbang masjid. Aduh, oh ya Allah. Saya bilang, ya, saya baru tahu. Jadi itulah cerita hidup seseorang. Tapi memberikan motivasi, insya Allah istri bapak perempuan yang baik, ibu yang baik, dan diwafatkan dalam keadaan yang baik. Semua orang iri melihatnya. Apa itu? Diwafatkan dalam keadaan sedang berjalan untuk mencari ilmu. Di akhir hayatnya, di waktu sore hari, ba'da asar. Jadi kenapa kita menuntut ilmu? Karena ilmu itu mengantarkan kita ke surga. Semua perjalanannya pun perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kalaupun misalkan, mohon maaf ya, ini tiba-tiba jamaah ada yang berduduk, kok tiba-tiba terus kepalanya tertunduk, gitu. Dibangunkan kok nggak bangun-bangun, ternyata tidur. Enggak, dibangunkan Pak, sambil dengarkan pengajian kepalanya nunduk, Pak, gak bangun-bangun. Oh ya Allah, meninggal. Maka meninggal dalam husnul khatimah. Kenapa? Meninggalnya sedang menuntut ilmu. Bapak Ibu tahu, salah satu penyesalan penghuni neraka nanti di neraka adalah penyesalan mereka karena tidak mau mencari ilmu dan tidak mau menuntut ilmu. Penyesalan penghuni neraka ini Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Mulk, surah juz 29 yang pertama, ya, yang jadi wirid kita ini. Orang kalau baca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, maka surat ini akan jadi penyelamat nanti dari azab kubur. Hiyal munjiyat,
kata Nabi, surat ini adalah penyelamat, wal mani'at, dan penghalang, menyelamatkan orang di kubur dan menghalangi seseorang dari siksa kubur. Nah, di salah satu ayatnya ada bunyi begini, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu, coba seandainya dulu kami mau mendengar ya. Kalau ada yang ngaji, ada yang pengajian, saya mau dengar ya. Akhirnya kan saya dapat ilmu kalau mau dengar. Ya, padahal tahu nggak dia ada pengajian? Tahu. Ada undangannya nggak? Ada. Undangannya disebar nggak? Disebar. Ada waktu nggak dia waktu pengajian itu? Ada. Kalau di rumah dia nggak ada kegiatan. Tapi kenapa nggak mau? Ada saja alasannya. Lagi capek lah, lagi ada kesibukan lah, benturan dengan jadwal nganggurnya lah, macam-macam tuh alasannya. Orang tuh kalau nggak mau tuh alasannya ada aja. Nah, maka penghuni neraka ini menyesal. Mereka bilang, lau kunna nasma'u aw na'qilu, coba kami dulu mau mendengar, aw na'qilu, berpikir. Karena pendengaran dan akal adalah modal utama belajar. Modal utama belajar itu pendengaran dan akal. Itu kenapa Allah tidak menghukum orang yang tidak punya akal dan tidak punya pendengaran. Bapak Ibu, Allah nggak menghukum orang yang nggak punya akal dan nggak punya pendengaran. Orang yang nggak punya akal namanya siapa? Orang gila. Orang gila nggak dihukum oleh Allah. Orang yang nggak punya pendengaran apa namanya? Tuli. Orang tuli bagaimana akan dihukum? Dia sendiri nggak bisa mendengar. Karena yang tuli biasanya bisu. Yang tuli biasanya bisu. Sumum bukmun umi. Maka penghuni neraka nanti menyesal. Kenapa kamu bisa masuk neraka sa'ir? Mereka bilang, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kami dulu mau dengerin ya tuh. Ya, coba dulu kami mau dengar. Ini alasan yang ketiga. Kenapa kita mesti menuntut ilmu? Karena ilmu itu mengantarkan kita ke surga. Yang terakhir, kita sampai jam berapa nih Pak? 8. Ah, biasanya sampai jam berapa? Sampai suruh. Ah, ini malah nggak sepakat ini kan? Ini ya, malah satu suruh 1 jam 6, satu apa katanya ya, nggak sepakat ini kita ya. Pengajian terakhir deh kalau begitu ini terakhir. Ya, apa mau kerja ya? Mau kerja ya? Kalau muhajirin sudah banyak pensiunan, jadi aman. Muhajirin sini masih banyak yang kerja berarti ya. Baik, sampai gitu ya. Nah, tapi terakhir, alasan yang terakhir, karena orang kalau menuntut ilmu, dia bisa bedakan mana yang afdal dan mana yang mafdul, mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama. Karena ilmu, oh saya punya ilmu, saya tahu yang ini lebih baik, yang ini baik, tapi ini lebih baik, saya cari yang lebih baik. Yang ini berpahala, tapi yang ini pahalanya lebih besar, saya cari pahala yang paling besar. Nah, contoh, sholat di rumah berpahala, sholat di masjid berpahala, tapi mana pahala yang paling besar, di rumah atau di masjid? Di masjid. Maka saya punya ilmu, saya tahu sholat di rumah itu sah, berpahala, sholat di masjid sah, berpahala. Tapi ilmu saya mengatakan, di masjid tuh pahalanya lebih besar. Masa iya kamu nyari yang kecil, tinggalkan yang besar? Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajatan, bahkan 27 kali lipat derajat pahalanya lebih besar.
Kalau ibu di rumah saja, ya nggak pergi kemana-mana, diantar sama sama kelurahan, dapat uang bantuan 100.000. Ibu di rumah saja. Tapi kalau ibu ngantri di kelurahan dapat 2.700.000, cuma ngantrinya 3 jam dari pagi, dapat 2.700.000. Kalau di rumah saja diantarkan sama pegawai kelurahan 100.000, diantarkan. Ibu nggak usah panas-panas, bapak nggak usah capek-capek, ngantri itu pegel, berdiri itu sakit. Tapi kalau ngantri 3 jam dapat 2.700.000. Ibu bapak pilih yang mana? Yang di rumah, di rumah 100.000 dapat. Ngantri, kenapa ngantri 3 jam? Dapat berapa? 2 juta. Ini kalau pakai duit langsung nangkap ini masalahnya. Ya, saya buat pakai duit ini. Kalau sholat di rumah pahalanya 1, sholat di masjid 27. Itu sama seperti 1.000 dengan 27.000. Itu sama dengan 10.000 dengan 270.000. Itu sama dengan 100.000 dengan 2.700.000. Makanya kalau pakai duit itu langsung ini kayaknya yang duit ini. Tapi problemnya hari ini orang masih banyak nggak ke masjid. Padahal pahalanya jauh lebih besar. Terus dia masuk ke masjid, sampai di masjid barisan saf sholat sudah ditegakkan. Ilmunya membimbing dia lagi. Dia tahu sholat di masjid ini pahalanya besar, tapi di masjid ilmunya membimbing dia. Ada tempat-tempat yang pahalanya lebih besar dibandingkan tempat yang lain. Mana itu pahala di masjid yang tempatnya paling besar pahalanya? Nabi katakan ya, di sebelah kanan imam itu pahalanya lebih besar dibandingkan sebelah kirinya imam. Maka karena punya ilmu dia bilang kiri kosong, kanan kosong. Orang yang nggak tahu ilmunya dia sembarang saja, udah kiri aja, enak lagi kiri, ya gitu ya. Tapi yang punya ilmu dia katakan, nanti dulu, dia ambil kiri, silakan, saya ambil yang kanan. Ada bonusnya di sini. Apa bonusnya? Innal malaikata la tusalli ala mayaminis sufuf. Malaikat-malaikat mendoakan agar yang ada di kanan saf imam dosa-dosanya diampuni oleh Allah selama dia sholat. Selama dia sholat, malaikat doakan, ya Allah, ada ibu fulan, ada bapak fulan, ampuni dosanya, rahmati dia, terima taubatnya sampai selesai sholat. Maka pilihlah yang ada di sebelah kanan, yang kiri bisa kosong-kosong lagi. Tapi itu lebih besar pahalanya. Maka terakhir saya bawakan apa yang dibawakan Al-Ghazali bawakan yang terakhir, ya. Waqala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kita semua Masya Allah tahu Imam Syafi'i, ini madhab yang paling banyak kita anut di Indonesia. Apa kata Syafi'i? Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu Bapak Ibu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah sunnah. Saat saya mau ngaji Quran, tapi saya juga mau ikut pengajian taklim subuh. Kira-kira mana yang saya harus lakukan? Ngaji. Maksudnya taklim subuh. Iya. Kenapa? Karena taklim subuh pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran, kecuali bulan Ramadan. Ramadan banyakin bacaan Al-Qurannya, ya. Tapi kalau ini, misalkan kadang, mohon maaf, ada di masjid itu kadang pengajian dia mundur ke belakang, dia ngaji baca Quran. Ini namanya tertipu. Kalau menurut kaidah Imam Syafi'i, kenapa? Mengaji baca Al-Quran pahala, iya besar. Tapi mana lebih besar? Lebih besar duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu. Ya, sholat sunnah pahalanya besar. Tapi mana lebih besar? Duduk menuntut ilmu.
Terakhir Ibnu Abdul Hakam rahimahullah berkata, siapa Ibnu Abdul Hakam? Muridnya Imam Maliki. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki juga. Berarti ini sezaman nih. Ibnu Abdul Hakam dan Syafi'i ini sezaman, sama-sama berguru sama Imam Malik. Ibnu Abdul Hakam berkata, kuntu inda Malik, saya berada di depan guruku Imam Malik. Aqra'u alaihi ilm, sambil membacakan ilmu, menuntut ilmu, mencatat ilmu, membaca hadis, catat hadis. Fadakhala zuhru, tiba-tiba masuklah waktu sholat zuhur. Fajama'tul kutub liusalli, aku pun menutup bukuku, kumpulkan buku-bukunya semuanya. Aku mau mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur. Faqala, guruku Imam Malik berkata, ya hadzal ladzi qumta ilaih bi afdal mimma kunta fi idza sahhatin niyyah. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan ini? Kamu meninggalkan menuntut ilmu untuk mengerjakan sholat sunnah zuhur. Tahu enggak kamu, nuntut ilmu ini pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kamu mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur. Coba ya, maka orang kalau nuntut ilmu dia tahu mana yang afdal, mana yang mafdul. Ini pahalanya lebih besar, saya dahulukan. Yang ini berpahala nanti lagi. Yang penting mana cari pahala yang paling besar. Dan ini kita akan bisa lakukan, syaratnya satu, kalau kita punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua semangat untuk terus mencari ilmu, Bapak Ibu. Semakin kita belajar mencari ilmu, semakin tahulah kita ini masih banyak yang kita nggak ketahui. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira wa zawjan yu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiq ma tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Nggak ada tanya.